Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir restui kontrak dan jabatan baru Sintayong. Staf kepelatihan Timnas panggil nama baru untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia. Resmi, proses naturalisasi Jay Izzes dan Nathan Joaon tembusi DPR RI. Dan persaingan bek Timnas Indonesia semakin panas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Piala Dunia U17 akan segera bergulir pada bulan depan, tepatnya pada 10 November mendatang. Jelang laga tersebut, beberapa negara memutuskan bakal menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center. Ini bisa dilihat dari Instagram Orange Fans yang berada di highlight WC U17 Ore Camps. Dalam unggahan tersebut menunjukkan timnas Amerika U17 berada di dalam bus dan menuju ke training center untuk menggelar latihan. Tim asal negeri Paman Sam tersebut sejatinya menjadi tim pertama yang mendarat di Indonesia. Mereka tiba di Bali sejak hari Sabtu lalu. Dengan begitu, Amerika Serikat bakal menjalani persiapan di Bali hingga ajang Piala Dunia U17 2023 bergulir. Timnas U17 Amerika Serikat yang menjadi salah satu peserta Piala Dunia U17 2023 ini dipastikan bergabung dalam grup E bersama Prancis, Korea Selatan, dan Burkina. Laga grup E sendiri bakal digelar di Stadion Jakarta International Stadium. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu skuad Garuda Asia menggelar pemusatan latihan di Jerman untuk mempersiapkan diri guna menghadapi Piala Dunia U17. Dalam persiapannya itu, staf kepelatihan Timnas Indonesia sejatinya memanggil pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Ketiga diantaranya yakni Welber Halim Jardim, Amar Berkic, dan Kyung Damani. Secara kualitas, ketiga pemain tersebut masuk dalam rencana tim kepelatihan Timnas U17. Namun sayangnya, ada kabar kurang apik menghampiri skuad Garuda Asia, di mana Kyung Damani gagal membela Timnas Indonesia U17 di ajang prestisius level usia tersebut. Hal itu lantaran sang pemain berusia 16 tahun ini belum memiliki paspor Indonesia. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, usai menjalani pemusatan latihan di Jerman, skuad Garuda Asia langsung bertolak ke tanah air. Namun, ada dua nama pemain keturunan yang tak ikut kembali ke tanah air. Kedua pemain tersebut ialah Amar Rayhan Berkic dan Kyung Damani, sebab mereka saat ini sedang dibutuhkan klubnya masing-masing. Terbaru, Amar Rayhan tampil apik bersama timnya yakni TSG Hoffenheim U17 ketika bertemu dengan Regensburg U17. Dalam laga tersebut, pemain berusia 16 tahun itu bermain dari bangku cadangan pada menit ke-81. Walaupun demikian, Amar berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-90+1 sebagai gol penutup kemenangan 4-1 atas lawannya itu. Tentu dengan penampilan apiknya diharapkan bisa menjadi modal apik jelang menghadapi Piala Dunia U17 nanti. Tak hanya itu, Timnas Indonesia U17 juga mendapatkan hasil maksimal jelang menghadapi laga bergengsi tersebut. Skuad arahan Bima Sakti baru saja berhasil mengalahkan tim asal Rusia, yakni Torpedo Moskow U17 dengan skor 4-0. Dalam laga tersebut, Arhan Kakak berhasil mencetak hat-trick dan 1 gol lainnya dicetak oleh Nabil Ashura. Salah satu pemain abroad Timnas Indonesia belakangan menjadi sorotan supporter sepak bola tanah air. Pemain yang dimaksud ialah Asnawi Mangkualam. Ya, pemain yang menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia itu tampil apik bersama Jeonnam Dragons ketika menghadapi Chongbuk Cheongju pada lanjutan pekan ke-37 K-League 2 musim ini. Di laga tersebut, pemain berusia 24 tahun itu sejatinya dipercaya pelatih untuk bermain penuh selama 90 menit. Asnawi Mangkualam bermain cukup solid sejak menit pertama di laga yang berakhir dengan skor 3-0 itu. Aksi Asnawi di lapangan jadi sajian yang menarik. Tepatnya pada menit ke-17,
Saat itu Jeonnam sedang berusaha untuk lepas dari tekanan lawan. Asnawi yang merupakan bek kanan berlari dari tengah lapangan setelah sukses merebut bola dari pemain lawan. Berkat kelihayan ex pemain PSM Makassar itu, Asnawi berhasil melewati beberapa pemain lawan. Bahkan, tackle keras diluncurkan untuk menghentikan dribble Asnawi. Satu pemain Chongju FC mencoba mencuri bola dan mematahkan aksi bek andalan timnas Indonesia tersebut. Dengan penampilan apiknya Asnawi, kini persaingan bek kanan timnas Indonesia semakin panas. Gelandang timnas Indonesia belakangan ini menarik perhatian kalangan supporter tanah air. Stefano Lillipali baru saja memboyong Borneo FC meraih kemenangan 3-1 saat bentrok dengan Dewa United di Stadion Segiri pada Sabtu lalu. Tim berjuluk Pesut Hitam tersebut membuka keran gol pada menit ke-24 melalui tendangan penalti Stefano Lillipali. Tak puas dengan gol tersebut, pemain berusia 33 tahun itu menggandakan golnya pada menit ke-61 usai memanfaatkan serangan balik Borneo FC. Tak sampai di situ, Lillipali berhasil mencetak hat-tricknya pada menit ke-75 usai memanfaatkan umpan dari Leo Guntara. Berkat hat-tricknya pemain keturunan ini, staf kepelatihan didesak memanggil sang pemain untuk memperkuat skuad Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua pada 16 November mendatang. PSSI saat ini tengah menggodok proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua pemain keturunan yang sedang hangat diperbincangkan publik sepak bola tanah air. Keduanya adalah Jay Izzes dan Nathan Joe Aon. Kini terbaru, Jay Izzes dan Nathan Joe Aon akan melaksanakan sidang naturalisasi di DPR RI pada bulan November. Usai melaksanakan sidang setelah masa reses DPR RI berakhir pada Senin ini. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, melalui akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo melaporkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut sudah sampai di DPR RI. Kabar tersebut disampaikan kala Menpora Dito meninjau trofi tur Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Tentu dengan bertambahnya pemain keturunan itu membuat kekuatan skuad Garuda semakin solid. Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde kedua zona Asia. Laga tersebut akan dihelat pada 16 November dan lawan yang akan dihadapi ialah Irak. Jelang laga tersebut, staf kepelatihan timnas Indonesia saat ini sedang meracik strategi untuk menemukan kekuatan terbaiknya. Namun, dalam persiapannya tersebut ada beberapa pemain timnas yang mengalami cedera. Hingga berita ini dibuat, ada 5 penggawa Garuda yang sedang mengalami cedera dan diragukan tampil di laga tersebut. Menanggapi keadaan kekuatan skuad Garuda saat ini, manajer timnas Indonesia yakni Sumarji mengonfirmasi bahwa sang pelatih bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Sumarji menambahkan jika timnas Indonesia akan melakukan persiapan lebih awal untuk bertandang ke Irak. Beberapa pemain yang sedang on fire di BRI Liga 1 pun layak diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia di laga tersebut. Sebagaimana diketahui, belakangan ini supporter timnas Indonesia dikejutkan dengan Sintayong yang tiba-tiba menyepakati kontrak bersama Seongnam City, bukan menjadi pelatih melainkan sebagai penasihat klub. Menanggapi hal tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir buka suara. Ex-presiden Inter Milan itu mengonfirmasi bahwa sang pelatih sebelumnya sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum menaikkan kontrak tersebut. Menurut Erick Thohir, tugas Sintayong di Seongnam FC itu tidak akan mengganggu pekerjaan bersama timnas Indonesia. Kendati begitu, Erick Thohir tetap mengingatkan pelatih asal Korea Selatan itu soal prestasi di timnas Indonesia. Terdekat, Sintayong akan memimpin timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Sintayong sangat menghargai kepercayaan yang sudah diberikan Seongnam FC. Sebab Sintayong bersama Seongnam FC mempunyai memori di masa lalu baik sebagai pemain maupun pelatih.